Hari ini mereka semua kembali pulang ke rumah karena acara liburan sudah selesai dan juga karena pekerjaan banyak sedang menunggu mereka. Dan yang paling utama adalah Bakti ingin segera menikah dengan Bintang. Untuk itu Tuan Berata dan Nyonya Inggit juga kembali dari luar negeri untuk membantu menyiapkan acara pernikahan dan juga mereka ingin bertemu dengan Raka yang sudah berubah. Kabar akan kepulangan mereka membuat semua orang bahagia, terutama Raka. Ia sangat merindukan orang tuanya. Di kamarnya Gia langsung tiduran, tubuhnya merasa tidak nyaman. Kepalanya juga terasa pusing dan perutnya juga sangat mual. Mungkin ini efek perjalanan jauh yang ditempuhnya dan mungkin juga karena kondisi tubuhnya yang kurang fit membuat Gia semakin sakit seperti sekarang ini. Raka yang baru saja ganti pakaian melihat Gia sedang bergelung dengan selimut tebalnya. Padahal setahu Raka, Gia paling tidak suka memakai selimut. Jikapun memakai selimut, dipasti akan memakai selimut tipis. Raka pun menghampiri Gia dan membelai rambutnya juga meletakkan punggung tangannya memeriksa apakah Gia demam atau tidak. Namun suhu badannya normal. Ia juga melihat jika istrinya ini sedang terlelap karena terdengar dengkuran halus dari bibirnya yang mungil itu. Ingin sekali Raka menciumnya, namun ia takut jika akan mengganggu Gia yang sedang terlelap karena kelelahan. Ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke ruang kerja dan mengecek beberapa email yang masuk. Melihat tuannya masuk ke ruang kerja, Pak Indra pun mengikutinya dari belakang. "Apa Anda butuh sesuatu, Tuan Muda?" tanya Pak Indra. "Buatkan aku kopi saja, Pak Indra," jawab Raka. Pak Indra pun menunduk dan segera meminta pelayan untuk menyiapkan kopi untuknya. Tak lama secangkir kopi pun datang. Pak Indra pun kemudian membantu Raka untuk mengerjakan pekerjaannya. "Di mana Bekti, Pak Indra?" tanya Raka. "Aku di sini." Tiba-tiba Bekti itu ada di depan pintu dengan tampang berantakan. "Kenapa kau terlihat kacau sekali, Bekti?" tanya Raka. "Aku baru bangun tidur, Tuan Muda," jawab Bekti sekedarnya. Mendengar baru bangun tidur, Raka mengangkat alisnya seperti tidak percaya dengan ucapan Bekti. "Benarkah? Tapi kenapa lingkaran jelek di matamu menunjukkan hal sebaliknya?" ucap Raka dengan tatapan mengejek. "Aih, kau ini seperti tidak pernah jatuh cinta saja. Jatuh cinta itu membuatku merasa bagaimana ya menjelaskannya padamu. Kau pasti tidak akan mengerti," ucap Bekti menyebalkan. "Kau pikir aku tidak mencintai istriku? Aku bahkan merasa sangat berbunga-bunga jika berada di dekatnya. Jantungku terasa hampir meledak karena aku terlalu bahagia saat bersamanya. Dan tingkahnya yang menggemaskan hampir saja membuatku gila," ucap Raka menggebu-gebu. Si Bekti sampai berdecak kagum melihat saudaranya yang sangat bersemangat saat mengatakan betapa ia sangat mencintai istrinya itu. Untung saja ia tidak sambil bertepuk tangan karena jika itu sampai terjadi maka ia akan terlihat sangat bodoh. Dan Pak Indra yang melihat mereka berdua ingin sekali memukul kepalanya agar mereka bisa sadar dari virus istri kecil gila yang sudah terpapar pada mereka. "Kau sangat keren, Tuan Muda," ucap Bekti kagum. "Benarkah? Aku memang sangat keren," jawab Raka bangga. "Aku juga sangat keren dan tampan, makanya kucing betina itu sangat mencintaiku. Astaga, aku jadi ingin berguling-guling saja jika mengingatnya," ucap Bekti dengan senyum mengembang. Pak Indra sampai memutar bola mata malas dan menggeleng-gelengkan kepalanya mendengar obrolan kedua pria bucin itu. Yang satunya sangat mencintai Gia, yang satunya tergila-gila dengan Bintang. Astaga, jangan sampai ada yang lain di sini, karena sudah pasti penghuninya akan menjadi gila semua jika itu sampai terjadi. Pak Indra pun menghela nafas kasar. Acara bekerja menjadi ajang gosip kedua makhluk bucin itu. "Tuan Muda, aku ingin cepat-cepat menikah dengan Bintang," ucap Bekti menyandarkan tubuhnya di sofa dan menatap langit-langit rumah dan membayangkan senyum Bintang yang sangat cantik di matanya. "Nikahi saja dia secepatnya agar kau tidak banyak menghayal lagi," ucap Raka yang posisinya kembali ke laptop. "Setelah Tuan dan Nyonya datang, aku akan segera menikahinya Bintang. Aku sudah tidak sabar untuk..." Bekti mesem-mesem dan tersipu. Astaga, Pak Indra semakin gemas saja melihat tingkah Bekti ini. "Ginjalnya sebelah mana? Aku ingin sekali mencubitnya sedikit," gumam Pak Indra dalam hati. "Untuk main kuda-kudaan maksudmu?" sambung Raka. "Iya, tentu saja. Aku ini pria normal. Aku juga ingin mempunyai anak," ucap Bekti. "Astaga, apalagi itu?
seperti bocil yang baru saja mengenal cinta, gumam Pak Indra dalam hati. Raka tertawa geli mendengar ucapan si Bekti yang katanya ingin segera mempunyai anak. Kemudian pandangan Bekti beralih pada Pak Indra yang dari tadi terlihat diam saja. Namun dalam hatinya Pak Indra menjerit-jerit mendengarkan ucapan-ucapan tidak berfaedah dari Raka dan juga Bekti. Jika saja tidak takut dipecat, sudah Pak Indra pukul kepalanya dari tadi karena kesal. Namun Pak Indra sangat menyukai pekerjaannya yang keren ini, akhirnya hanya bisa diam dan meronta dalam hati. Semoga kedua makhluk ini berhenti berbicara yang sangat aneh untuk didengar. Pak Indra, kenapa kau diam saja? Bergabunglah bersama kami, ajak Bekti. Tidak Tuan, terima kasih, jawab Pak Indra. Aku tidak mau bergabung dengan mereka yang akan membahas tentang... sudahlah, gumam Pak Indra dalam hati. Saat makan malam tiba, Gea masih berada di kamar dan masih bergulung dengan selimutnya. Rasanya enggan keluar dari persembunyian hangatnya. Raka yang baru menyelesaikan pekerjaannya pun masuk ke kamar dan melihat posisi Gea masih sama seperti saat ia meninggalkannya. Kenapa dia? Apa dia sakit? Gumam Raka. Raka pun kemudian menghampiri Gea dan melihat keadaannya. Gea, panggil Raka. Jawabnya dari dalam selimut tanpa mau bergerak sedikit pun. Apa kau baik-baik saja? Tanya Raka. Aku tidak apa-apa, aku hanya merasa dingin dan nyaman begini, ucap Gea. Apa kau tidak sakit? Ayo bangun, kita makan malam dulu, kau belum makan apapun dari tadi, ucap Raka. Nanti saja, aku malas abang, aku masih ingin begini. Raka pun duduk di samping Gea dan membelai rambutnya dengan sayang. Kau belum makan dari tadi sayang, ayolah, makanlah dulu, ucap Raka dengan sangat lembut. Mendengar suara Raka yang sangat lembut membuat hati Gea meleleh seketika. Gea pun mulai bergerak dan membuka selimutnya. Aku tidak bisa menolak jika pesonamu yang sangat indah itu sudah keluar abang, ucap Gea. Raka tersenyum gemas melihat ke arah istrinya. Kenapa istrinya ini senang sekali menggodanya dan mengucapkan gumbalan recehnya. Sudahlah, jangan menggodaku, aku takut tidak bisa menahannya sekarang, ucap Raka. Memangnya abang mau apa? Tanya Gea pura-pura tidak tahu jika suaminya sekarang ingin produksi anak dengannya. Halo novelers semua, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Vivitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. Oh ya, khusus spesial malam ini, hari ini Mimin akan upload sampai malam. Jadi tetap pantengin ya, sesuai permintaan dari novelers, Mimin akan upload sampai malam untuk menemani kekosongan novelers semuanya. Jadi pantengin terus, jangan kemana-mana. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you next time, ditunggu terus ya, dipantengin terus ya. Oke, bye-bye. Ketemu lagi di episode selanjutnya.